10 menit, 6 lebih 10 menit. Jadi 40 menit. Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Asatidz wal ustadzat, para alim ulama, ini banyak kawan-kawan saya ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahagia sekali pagi ini dapat kembali bersilaturahim dengan adzikri yang terus berkembang. Semoga kalau se-Indonesia atau se-Depok belum terwujud, minimal se-Pesona Depok Kayangan terwujud, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf terlambat karena satu lain hal. Saya membawa tema membangun kota Islami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sangat penting karena kota itu dapat mendefinisikan perilaku dari masyarakatnya. Kemacetan itu bukan cuma membawa kerugian ekonomi, tapi modal sosial yang hilang. Ya. Yang harusnya santun dengan kemacetan tiba-tiba menjadi pribadi yang sangat berubah. Mungkin jamaah masjid, rajin sholatnya, tapi karena udah telat, busway juga dihajar. Gitu. Karena telat gitu kan. Dan telatnya itu kadang-kadang bukan masalah pribadi, tapi memang masalah sistemik gitu. Nah karena itu ketika Pak Zainal tanya temanya apa, pas lagi hangat-hangatnya isu pemindahan ibu kota. Kalau bab perlu tidaknya pemindahan ibu kota, kita panjang urusannya. Kebetulan saya di DPR, kami tidak bahas kontennya karena belum ada rancangan undang-undangnya, tapi prosedurnya tidak tepat. Kalau cuma eksekutif tidak melibatkan legislatif, itu tidak tepat, harusnya barengan. Tapi ala kulli hal, kita perlu kontennya dahulu. Seperti apa sih kota Islami itu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau di Quran tidak ada spesifik kota Islami adalah tidak ya. Quran selalu sangat paham. Yang mutaghayyirat, yang berubah itu diberikan ruang yang besar. Tapi yang tidak berubah itu diikat. Contoh yang diikat, hukum waris. Hukum waris dalam Islam itu rigid. Hitung-hitungannya ketat, nggak bisa berubah. Nggak bisa ditafsirkan lain. Karena apa? Hubungan keluarga dari sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman tidak berubah. Bahwa pasti ada ayah, ada ibu, ada anak, ada saudara, nanti ada cucu. Itu nggak berubah. Itu. Termasuk wudhu dalam Islam juga dijelaskan. Karena memang ini bab terkait dengan ta'abudi. Ada rahasia-rahasia ilahi. Tapi bab fantasyiru fil ard, bertebarlah di muka bumi ya. Bab tentang kamu kalau mau ke ruang angkasa, fanfudhu la tanfudhu illa bisultan, tidak bisa nembus ruang angkasa kecuali dengan kekuatan. Itu diberi ruang yang sangat luas. Termasuk penataan kota juga diberikan ruang yang luas. Kita bersyukur tinggal di Indonesia. Karena kalau bapak-bapak yang dari Jawa itu pakemnya keraton, alun-alun, Masjid Agung, itu satu paket tuh. Kalau kita ke banyak ya, Magelang ketemu, Jogja apalagi, Solo semua ketemu tuh, keraton, alun-alun, Masjid Agung. Masjid Agung biasanya sekelilingnya ada perumahan, disebut kauman, itulah banyaknya santri, itulah. Sementara di Aceh lebih menarik lagi, sistemnya gampong. Ya, tadi ada teman Aceh, walaupun saya ketika Pak Zainal sebut Bengkulu ada, Aceh ada, mana lagi tadi? Mana orang Betawi? Betawinya nggak ada. Sebenarnya Pesona Depok Kayangan ini miniatur.
sebuah kawasan. Mereka yang kompetitif bisa masuk, yang nggak kompetitif nggak masuk. Betawi tadi saya tungguin tuh Pak Zainal. Jadi para ikhwah, kalau hadirin hadirat di Aceh, basisnya masjid. Masjid Baitus Salam tuh pusat, sekelilingnya ngitarin. Di kampung juga itu, masjid, agak kecil sedikit, surau, semuanya ngelilingin. Secara umum, yang ingin dijelaskan adalah bahwa ada pendekatan arsitektur, ada pendekatan tata kota, tapi izin saya pakai pendekatan yang lebih meluas dengan basis wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Islam itu rahmat bagi seluruh alam. Bisa diperdebatkan, tapi saya menggunakan Islamic City Index-nya Hussein Askari dari George Washington University. Kenapa? Karena dasarnya maqasidus syar'i ya. Kalau dilihat di situ, apa sih tujuan diturunkannya syariah? Nah, itu menjaga yang 5 perkara harus dijaga. Tujuan dari dihadirkannya syariah. Ya. Mulai dari akal, ya, nasab, ya, sampai almal. 5 ini harus dijaga. Nah, dalam konteks ini Hussein Askari agak luas. Makanya nggak tahu Pak Zainal kirim yang terakhir masuk nggak? Yang itu di bawah kali ya? Di bawah. Kalau sebelum naik ke atas saya mau ini dulu. Oh, belum lihat. Yang terakhir itu yang itu Pak Zainal. Nih, iya ya. Jangan dihapus yang nih. Alhamdulillah dituin. Justru Bapak Ibu kalau dilihat di sini, kota City Islamic City Index, kota yang paling Islami menurut Hussein Askari yang pertama ranking 1 skornya 9,20 itu New Zealand. Ya, New Zealand tuh dari sudut ekonominya, kemudian human and politic right, ya, international relation, dia pakai 4. Ya. Dia pakai 4. Turun lagi. Balik lagi. Swedia nomor 2, Netherlands nomor 3, Iceland ini tadinya Iceland nomor 1. Kalau international relation itu Iceland nomor 1. Ya. Finland juga tinggi gitu loh. Kenapa? Karena kota-kota ini ternyata kota-kota yang menerapkan dalam tesisnya Hussein Askari itu adalah kota-kota yang tadi paling sesuai dengan maqasidus syar'i. Tujuan diturunkannya syariah. Nanti bisa korelasinya agak jelas. Majalah Reader Digest itu bikin tes sederhana. Dompet sengaja ditinggalkan. Ada KTP, ada uang $50, ada yang $100 di 10 kota. Gitu. Kota mana yang setiap kota 10 dompet ditaruh? Kota mana yang paling banyak kembali? Ternyata Helsinki nomor 1. 9 dari 10 dompet kembali kepada pemiliknya. Karena di sana mereka ketemu apapun kalau bukan punya kita, benar-benar mereka wanti-wanti dari sejak TK, anak-anak itu udah diajarkan konsep hak milik. Betapa hak milik kita nggak boleh dicampur sama orang lain, nggak boleh, hak orang lain nggak boleh kita ambil sekecil apapun. Gitu. Nah karena itu dia dasarnya 3, tauhid, unity, sunnah, nubuah, sama accountability. Segala hal itu transparan.
Hadirin wal hadirat, sekarang kita lagi sedih ya, ketika KPK mendapatkan serangan luar biasa. RUU revisinya pelemahannya luar biasa. Mereka yang terpilih ada pro dan kontra. Kalau yang komisioner terpilih buat saya masih bisa baik karena sistemnya bagus. Tapi kalau sistemnya diubah bisa berantakan. Orang baik masuk sistem yang buruk jadi buruk. Tapi orang buruk masuk sistem yang baik belum tentu buruk. Dia bisa baik. Nah ini sistemnya mau berubah juga. Nah karena itu di sini dijelaskan jadi luas, mulai dari distribusi pendapatan dan kekayaan, kenyamanan dan keamanan, keadilan dalam bab sosial ekonomi, tumbuhnya sosial kapital. Sosial kapital itu apa? Kita lagi bawa mobil, bawa motor, ada orang sekitar lingkungan kita jalan kaki, sosial kapital pasti kita akan berhenti. Minggir, mas, mbak, mau ikut ke depan, itu ada sosial kapital. Kalau nggak ada sosial kapital, lewat. Kalau sosial kapital negatif, wah kalau kita berhenti, nanti mobil kita diambil, ada suuzon. Gitu. Nah ini sosial kapitalnya tinggi. Environmental sustainability, punya keberlanjutan lingkungan, kesehatan, pendidikan, institutional quality, kualitas institusinya, nggak ada KKN-nya. Kalau datang tuh bikin bahagia. Ada beberapa institusi kalau datang bikin sebel. Kita datang dari pagi ngantri, yang dilayani yang paling belakang dulu karena punya akses. Itu institusi yang nggak bagus. Institusi yang bagus siapapun harus ikut aturan. Itu loh. Belum lagi kalau dilihat KKN-nya. Kita masuk ke satu suka ada, mudah-mudahan kalau di Depok enggak. Masuk kantor kelurahan, bukan pelayanan yang didapati, tetapi wah, calo-calo langsung ngerebutin kita. Nah itu bukan institusi yang baik. Ya. Pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan keuangan, sampai bisnis yang friendly. Nah, jadi dia 4. Ekonomi. Hadirin wal hadirat. Islam itu sederhana. Bab ekonomi ini Islam menempatkan pada posisi terhormat. Makanya baginda Nabi mengingatkan kadal fakru ayakunu kufron. Kefakiran, kemiskinan mendekati kekufuran. Dalam terminologi fikih, ini bab tentang hak milik, Islam amat tegas. Kita punya uang 1.000 rupiah, uang kita diambil, preman atau siapapun dipaksa, kita pertahankan uang kita meninggal karena mempertahankan uang 1.000 rupiah. Dalam terminologi fikih, meninggalnya kita disetarakan syahid. Bapak Ibu, syahid itu enggak mudah, berat orang syahid itu. Di jalan tol nggak ada pemeriksaan macam-macam nanti di akhirat. Makanya kata baginda Nabi, Allah merahmati seseorang yang pergi pagi pulang sore mencari nafkah yang halal. Allah rahmati, Allah berkahi. Setara jihad bahkan. Makanya Husain Askari nomor 1 bab ekonomi. Ada keadilan tidak di situ. Ada tersedia lapangan pekerjaan tidak di situ. Makanya dari 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan di yaumil akhir, yang pertama kali disebut baginda Nabi, imamun adil. Imam yang adil, yang menyediakan pekerjaan, yang menjamin tegaknya aturan, korupsi diperangi. Nah itu economic index nomor 1. Nomor 2, legal and governance. Aturan main. Ada etika. Hadirin wal hadirat. Di sini ditegaskan nih sebetulnya nih ya. Ini kalau Islamic City Index kalau dilihat nih ya, ada economic opportunity and economic freedom. Negara-negara maju rata-rata punya economic freedom yang tinggi, nggak banyak aturan. Singapura, RT RW-nya, rencana tata ruang dan tata wilayahnya per 6 bulan direvisi. Jadi kita residensial, mau berubah komersial, bisa. Tapi ada persyaratannya. Ada teks lingkungan, ada kewajiban bikin parkir,
ada nyiapin taman, ada nyiapin, boleh gitu. Di kita perubahan tuh 10 tahun kota kita nggak berubah karena aturan nggak berubah, nggak ada kelenturan. Equal access to education and healthcare punya kesamaan dalam bab sekolah sama pendidikan. Pendidikan, sekolah dan rumah sakit terjangkau, berkualitas. 5 tahun yang lalu saya baca di koran Singapura, mereka bikin pusat dialisis untuk hemodialisis untuk ginjal, cuci darah 24/7 bahasanya, buka 24 jam 7 hari seminggu, dan itu friendly user, cuma pakai kartu tempel, maka kita duduk sendiri, kita sendiri udah mau, bisanya jam subuh, bisanya jam 3 dini hari, bebas. 100 tempat duduk hemodialisis. Di Korea dilarang menyediakan garam dan gula di tempat makan. Kalau mau garam gula minta, ini saya minta garam, dikasihnya sedikit. Karena pemerintahnya sudah punya aturan main, ketika penjualan gula dan garam meningkat, biaya untuk diabetes, penyakit jantung meningkat, memberatkan beban anggaran. Lebih baik ketimbang kuratif, dia intervensi semua. Jadi betul-betul. Makanya kalau di beberapa negara kalau kita beli makanan kayak hambar gitu, ya mereka lebih penting kesehatan ketimbang rasa gitu. Kalau di kita paling enak warung Padang. Kalau saya paling suka warung Padang. Tidak ada bandingannya. Job creation and equal access to employment. Ada gampang. Negara paling tinggi di ASEAN Singapura job creation-nya. Jadi ada satu survei, nggak sampai 6 bulan setiap lulusan universitas bisa dapat kerja kalau di Singapura. Tentu sesuai standar Singapura itu. Nah, kemudian property right and sanctity of contracts, ada kepastian dalam pemilikan hak. Prevention of corruption, mencegah korupsi, nggak boleh ada korupsi. Bapak Ibu, kita di Depok nih, kita mau tahu anggarannya Amerika 5 tahun ke depan sampai 5 tahun ke belakang, tinggal masuk US budget, ada. Di Singapura ada kasus korupsi yang ditangani oleh KPK Singapuranya. Kasusnya sederhana, petugas forklift ngasih duit kepada petugas jaga di pelabuhan $1 per forklift biar dia dapat duluan. Diadukan, kasusnya ditangani oleh KPK Singapura. Kalau KPK kita kan cuma masih nanganin state, ini bab kecil juga ditangani. Karena apa? Buat mereka kejahatan itu seperti Imam Ibnu Taimiyah bilang, sekali kita buka satu pintu kejahatan, terbuka 73 pintu kejahatan yang lain. Kejahatan yang korupsi yang kecil akan membuat keberanian untuk melakukan korupsi yang besar. Nggak ada order, nggak ada tata aturan. Kalau saya ngomong ini di DPR diserang saya. Karena sebagian besar DPR setuju RUU revisi, saya nggak setuju, saya bilang. Ini tentang kemiskinan, tax, pajak dan social welfare, financial system support. Hubungannya apa sih? Askari membuat sebuah desain yang baik bahwa negara atau kota yang Islam itu yang memenuhi kriteria ini. Ini untuk Islam, ekonominya, ini untuk legal and governance-nya. Bagaimana integritas, etika, moral, manajemennya, bagaimana betul-betul. Nih lihat Bapak Ibu ya, perlindungan kepada hak-hak binatang. Saya pernah ke Melbourne, ada ini tanda bebek. Saya bilang ini apa? Ini tempat melintas bebek. Kalau ada bebek melintas, kita harus berhenti. Biarkan bebek itu melintas. Karena itu daerah reservasi yang disukai sama bebek.
Daerah lain ada yang kanguru gitu. Jadi bebek aja ada haknya gitu untuk lewat jalanan. Di kita orang Jepang kalau kesini bingung, nggak ada zebra cross, mau nyebrang lewat mana gitu. Orang Jepang nggak bisa nyebrang, dia nyari zebra cross. Lingkungan kesehatan, kualitas udara, Bapak Ibu, kita ini Depok masih lebih baik lah ketimbang DKI ya insya Allah ya, apalagi ke Pesona Depok. Dosa kalau pemerintah tidak bisa menyediakan kualitas udara yang baik gitu loh. Tapi buat saya nggak benar juga. Ini saya agak beda ini, ganjil genap gitu loh. Beberapa teman saya, nih, kawan saya nih, anak-anak mesin UI mau protes ganjil genap, bayar pajaknya setahun penuh, pakai mobilnya cuma separoh gitu loh. Karena kalau ganjil nggak bisa masuk gitu, genap. Sebetulnya yang paling utama memaksa orang untuk jalan kaki naik kendaraan umum. Mas Anies benar kalau bab itunya. Kualitas air. Negara maju sudah melarang ngambil air tanah itu harga yang mahal, tapi diikuti penyediaan air bersih yang murah dan terjangkau gitu. Sumber daya alam dijaga, biodiversity and habitat. Kita tebang hutan-hutan di Kalimantan, dijadiin sawit, itu sebetulnya bencananya lebih besar dari tsunami itu. Karena disitulah tempat biodiversity sama habitat tanaman, tumbuhan yang sebetulnya sangat berguna buat, sudah Allah siapkan buat kita, habis itu loh. Benar-benar nggak kejaga. Energi yang sustainable, government yang governance, pemerintah yang memerintah gitu, yang tidak hilang persepsi, ini legal and government. Ini human and political right, human development index, kebebasan sipil, hak politik, ya, hak perempuan, demokrasi yang berkembang, sampai kepada ini happiness index itu loh, freedom of choice dan standar. Bapak Ibu, kalau di negara barat, kalau kita lihat rumahnya kecil, jalanan lebar, trotoar lebar, taman di mana-mana. Kalau di kita rumahnya besar-besar, jalanan berantakan, nggak ada taman. Akhirnya kita ngurung diri sendiri gitu. Tidak ada ruang ketiga untuk interaksi. Ini internal relation. Hadirin wal hadirat. Apa yang disampaikan Husain Askari tawaran. Tawaran yang lain juga banyak. Tetapi saya ingin menggarisbawahi, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Nabi. Engkau lebih paham urusan duniamu. Seperti apa kota Depok yang islami, kita yang definisikan. Apa masjid yang di tengah, saya menggarisbawahi bukan simbol, bukan bangunan, warisan utama, tapi peradaban. Kota yang menghadirkan orang-orang yang taat sama Allah Subhanahu wa taala. Kota yang melahirkan orang-orang yang punya etika, yang nggak berani ngambil hak orang lain. Baik itu hak private ataupun hak publik. Hak publik di jalanan. Misal nih, parkir di jalanan nggak boleh. Kalau di negara-negara Eropa, izin minum. Satu kawasan, banyak penduduk muslimnya, cenderung harga properti kawasan ini tidak tumbuh karena berantakan. Ada masjid, kawasan ini nggak tumbuh. Kenapa? Setiap sholat Jumat, parkirnya berantakan. Ketika ditilang ditanya, saya kan harus cepat sholat gitu loh. Kata polisinya, bagaimana kamu sibuk melayani Tuhanmu tapi dengan mengambil hak dari manusia? Apa Tuhanmu tidak mengajarkan bahwa agama itu untuk melayani manusia gitu loh? Dengan kita parkir sembarangan, wah kalau di daerah di sana nggak bisa. Makanya rata-rata saudara kita kalau pengen bikin masjid nggak bikin, cari gereja beli. Karena gereja itu fungsinya sama, pasti sudah dapat izin dari masyarakat sekitar, pasti sudah ada tempat parkirnya macam-macam. Makanya banyak gereja dibeli.
atau kawasan industri. Karena itu low population density-nya. Hadirin wal hadirat, secara umumnya, ayo dibayangkan kita pengen anak-anak yang cinta masjid, cinta Al-Quran, anak-anak yang tahu hak dan kewajibannya dari kecil, anak-anak yang menghargai perbedaan, anak-anak yang punya etos kerja yang tinggi, kita sendiri yang sangat betul-betul, kalau bahasanya Imam Ibnu Taimiyah, tidak kita masuk surga sebelum menghadirkan surga di dunia. Gitu. Hadirkanlah surga di dunia, salah satunya dengan mewujudkan kota yang islami. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Bapak Ibu pasti punya banyak pikiran yang lebih baik dan bisa dikongsi, dikontribusi di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Mardhani Alisera. Untuk sesi berikutnya selama kurang lebih 15 menit ke depan, kami persilakan mungkin pertanyaan tentang apa yang telah disampaikan tadi. Mungkin sebelumnya ada satu ibu, bapak, siapa lagi? Oke, saya juga bertanya, boleh Pak ya? Boleh atuh. Mengenai ini ya Pak, update terakhir lah tentang undang-undang PKS. Itu bagaimana? Itu kan juga bagian dari membangun suatu komunitas yang ada menjadi faktor ya, Islamic Index. Terima kasih. Mungkin kedua pertanyaan dari ibu-ibu ya. Ibu satu, sebutkan namanya Bu. Sebutkan nama kemudian langsung pada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ibu dulu Pak. Ibu dulu. Ibu-ibu ada? Ada satu. Silakan Bu. Ibu dulu Pak. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ibu Martias, tinggal di CH 15. Perlu nomor KTP Pak MC? Langsung Ibu. Iya. Mohon maaf yang pertama sekali saya ingin dalam tanda kutip mengkritisi Pak MC kita. Ya. Pak minta tolong suaranya agak keras. Kalau bisa sekeras anak kita yang ngaji tadi Pak. Karena di sini bergumam saja kedengarannya waktu pembukaan. Suaranya? Suaranya Pak MC. Jadi kita di sini cuma bilang apa yang dibilang Pak MC gitu. Ya cuman bergumam saja kalau dari tempat kami. Terima kasih Bu. Kalau bisa mohon dikeraskan dikit Pak MC. Kemudian pertanyaan saya untuk Pak Ustadz. Ketika saya melihat judul dari presentasi ini, membangun Islamic City. Tapi dalam kurung buku Islamic City Index. Kalau pengertian saya, yang di dalam kurung itu adalah terjemahan dari yang di atas. Kenapa tiba-tiba buku gitu? Satu. Kemudian yang kedua, kenapa, ini usil saja ini Pak Ustadz. Bagus. Kenapa dalam presentasi ini lebih banyak menggunakan istilah bahasa Inggris daripada bahasa Al-Quran atau bahasa Arab? Bagus. Kemudian pertanyaan yang sebenarnya adalah, tadi dikatakan mengenai economic freedom dalam bangun Islamic City. Pertanyaan saya, seberapa luas economic freedom ini boleh diterapkan dalam Islam? Karena kalau tidak ada batasan atau tidak ada rambu, kita akan mengarah kepada ekonomi liberal atau liberalisme. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Luar biasa Ibu Matias. Saya jawab atau lanjut? Lanjut dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf tadi apa? Karena ketidaktahuan Pak. Jazakumullah khairan katsiro Pak Ustadz, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah. 30 tahun yang lalu kebetulan saya pernah menuntut ilmu di Paman Sambang. Tidak lama, hanya kurang lebih 30 bulan, 3 tahun, 2,5 tahun.
di negara bagian Michigan, Pak. Michigan. Ada nama kota Hamstrik dekat Detroit, Pak. Itu kota tersebut memang hanya 24.000 orang, namun mayoritas Muslim, Pak. Jadi 60% lebih Muslim. Saya merasakan bagaimana suasana Islami yang sesuai dengan Quran dan hadis itu berlangsung di sana. Ternyata setelah saya telusuri, faktor amirul kotanya itu, pemimpin kotanya itu yang bijak, matang, dan juga memberikan teladan yang baik. Jadi barangkali ini juga menjadi satu acuan untuk kota-kota di sini, bagaimana seorang pemimpin itu harus menjadi suri tauladan. Padahal di kota itu berbagai kebangsaan datang dari Polandia, kemudian Bangladesh, dari Yaman dan lain-lain, Pak. Itu barangkali ini hanya semacam narasi bahwa ternyata pemimpin itulah faktor penentunya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya izin menjawab, nanti Bapak Ibu yang ingin menambahkan jawaban, monggo. Ibu Matias bagus sekali. Kenapa Islamic City Index buku, saya ingin garis bawahi yang disampaikan dalam forum ini paling cuma 5% dari keseluruhan konsepnya. Jadi lebih enak kalau, dan PDF-nya ada di Google, tinggal Islamic City Index PDF kita dapat, bisa baca lebih dalam. Kenapa banyak bahasa Inggris? Bapak Ibu maunya bahasa Arab ya, tetapi literatur yang sekomprehensif Husain Askari mencoba menurunkan nilai-nilai fundamental dari Al-Quran. Contohnya gini, di Quran jelas, inna a'toina kal kautsar. Kami sudah memberikan nikmat yang banyak. Ya, ada yang menafsirkan lagi telaga Kausar gitu. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholat dan berkorbanlah gitu loh. Sama di surat Al-Maun yang kita memberi makan orang miskin. Di Quran ketika kita pahami secara utuh, hampir 70% ayat Quran itu bicara tentang keadilan, menegakkan tatanan gitu. Yang itu kadang-kadang saya, Bapak Ibu gini, saya agak terkejut ketika Ketua Muhammadiyah Pak Haidar Nasir itu bikin aturan tidak boleh banyak takbir kalau orang Muhammadiyah itu. Takbir, sementara kalau FPI apa-apa takbir. Saya kaget, tanya kenapa sih takbir itu boleh gitu loh. Tapi semua tidak selesai dengan takbir gitu. Yang lebih penting bagaimana mengimplementasikan takbir itu dalam tata aturan, dalam eksekusi, dalam penegakan hukum. Husain Askari sudah menegaskan yang utama maqasidus syar'i tadi. Syariat itu diturunkan ada tujuannya gitu. Makanya kalau Bapak Ibu ingat lagi, khairun nas anfa'um linnas. Yang paling baik di antara manusia yang paling banyak manfaat. Tidak khairul mu'min. Tidak yang mu'min, tidak. Karena kebaikan itu bukan dominasi orang Islam. Bapak Ibu, nanti cek di internet, Buddha Suci. Jumlah rumah miskin yang dibuat oleh Buddha Suci lebih banyak yang bisa dibuat ketimbang negara gitu loh. Rumah miskin. Saya Komisi 2 mau bicara tentang reformasi agraria, memberi tanah, nggak jalan-jalan. Buddha Suci bukan tanah yang dikasih, rumah dikasih ke orang-orang miskin. Padahal kerjanya cuma ngumpulin itu aja kan. Kelihatannya ngumpulin baju bekas, makanan apa, tapi dia punya organisasi besar di belakangnya. Saya lagi, mohon maaf sekali, tertarik dengan Serikat Jesuit. Serikat Jesuit ini nggak kelihatan Ibu. Romo Magnus Suseno yang belakangnya ada SJ-SJ-nya tuh. Tetapi mereka, Carolus punya mereka, Pangudi Luhur sekolah punya mereka, Canisius punya mereka, produknya luar biasa gitu loh, dari sudut kualitas. Nah, jadi ini tidak mereduksi muatan Quran dan hadisnya, tapi saya lagi pengen Quran hadisnya ada, tapi turunan yang paling penting, karena memang tadi baginda Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kenapa banyak bahasa Inggris? Kebetulan kualitas pendidikan di sana jauh lebih berkualitas. Singapura sekarang sudah menerapkan PBL, Problem Based Learning,
Masalah itu bukan matematik fisika, tapi ini masalahnya. Finlandia, anak-anaknya bukan lagi ditanya kalau gede mau jadi apa, tapi kalau udah gede mau buat apa. Saya mau buat pesawat ruang angkasa, saya mau buat pesawat yang bisa ke dasar bumi, saya mau bikin robot yang lebih pintar dari saya. Ketika mau buat apa, pertanyaan itu membuat dia berubah 180 ketika mau jadi apa. Pasti jawabannya dokter, polisi, insinyur. Ya sederhana, padahal dokter, polisi, insinyur sekarang diantara penghasilan paling rendah gitu loh. Yang paling tinggi sekarang data mining gitu. Dulu tambang, yang jadi tambang adalah mineral, sekarang ditambang data gitu kan. Berubah gitu loh. Jadi gitu Bu. Terus nomor 3 apa tadi Bu? Pertanyaan ketiga? Economic freedom. Economic freedom yang utama itu berbeda dengan kapitalisme. Economic freedom itu begini, jangan kebanyakan ngatur negara ini. Amerika itu, Bapak Ibu kalau ngeliat Amerika tuh seneng saya. Yang paling enak lihat petanya dulu. Pak Ibu kalau peta Amerika tuh kenapa jarang macet? Makanya jalanan di Amerika tuh jarang pakai nama Bu. Nama Jalan Soekarno, Jalan Hatta nggak ada. Jalan 1, jalan 2, jalan 3, karena ada ribuan jalannya. Caranya sederhana, ini peta Amerika, garis lurus, gini, ini di dalam kota juga. Jadi kalau mau lewat terus bisa, kiri dulu bisa, kanan dulu bisa, lurus dulu, begini juga bisa, semuanya bisa karena jalanan itu terintegrasi. Itu terjadi ketika negara menerapkan low budget policy, kebijakan anggaran rendah. Di kita terbalik, anggaran ditinggi-tinggiin terus. Jadi defisit terus. Bu, kalau anggaran kita tinggi, misal nih, kita bangga anggaran kita sudah 2000 triliun. Itu artinya 2000 triliun sama 1000 triliun, lebih baik mana? Belum tentu 2000. Yang bikin ekonomi berkembang bisa jadi 1000 gitu loh. Karena makin tinggi anggaran, makin tinggi pajak. Atau pinjam. Kan sumbernya pajak dan pinjam. Makin tinggi anggaran artinya pemerintah bilang, masyarakat kalian tuh bodoh-bodoh, tidak bisa ngelola uang, biarkan uang kami yang ngelola. Bapak Ibu tahu, sebelum ada BPJS, Aceh itu rapi jam kesdanya, DKI rapi jam kesdanya. Sekarang dengan BPJS berantakan semuanya. Tiba-tiba ada sistem zonasi Bu, pendidikan. Yang bagus jadi jelek, yang jelek nggak bagus. Zonasi itu. Jadi kita tuh merusak ketika economic freedom ini lebih ke negara tuh tahu diri lah, jangan ngatur semua, siapkan saja. Pokoknya nggak ada korupsi, semuanya dilayani dengan baik, berintegritas. Nah, jangan terlalu banyak economic freedomnya kayak gitu. Bukan berarti siapa bisa makan apa, tetap ada batasan. Ini nggak boleh, ini daerah ini gitu. Nah nanti kalau dalam kajian lebih detail, baginda Nabi kalau lihat Madinah ada reserve water, ada daerah pasar, ada daerah penduduk, nanti ada daerah buat bahasa kita ngangon kambing, itu memang sabana, betul-betul diatur dan nggak boleh diacak-acak gitu. Singapura ruang terbuka hijaunya 27%, padahal negara kecil gitu loh. DKI nggak sampai 9% gitu loh. Kalau masukan Amerika dan pemimpin saya setuju, Kang. Di pemimpin ini saya selalu pakai ya gitu, almost everything rise and fall on leadership. Segalanya naik turun karena kepemimpinan. Tetapi kalau pemimpin tidak bisa membangun sistem, ya selesai dia mimpin, balik ke nol lagi gitu. Makanya pemimpin salah satu tugasnya membangun sistem ini. Kalau undang-undang PKS, apa P-nya pencegahan atau apa ya? Pencegahan terhadap kekerasan seksual, saya kebetulan tidak masuk ke panja itu. Tapi saya dengar dua belah pihak. Secara umum niatnya baik undang-undang ini, biar ada perlindungan kepada perempuan khususnya dan anak. Tetapi dasarnya nanti Bapak Ibu bisa sederhananya masuk ke Google, ketik PDF,
naskah akademik RUU PKS. Itu ada 286 halaman. Dasarnya bukan agama. Dasarnya hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Ketika dasarnya sudah dua ini tidak moral, turunannya agak repot. Salah satu turunan repotnya ya itu tadi, itulah. Niatnya baik ya, tetapi jadi kebablasan. Kalau gender Bapak Ibu, perempuan itu tidak dipandang sebagai ibu, tidak dipandang sebagai anak perempuan, cuma sebatas laki dengan perempuan, harus kesamaan derajat. Benar dia melindungi, masih banyak kasus anak 12 tahun dinikahin anak perempuan. Kalau di Indramayu hampir 70% umur 17 tahun perempuan itu rata-rata sudah pernah cerai. Karena memang ada, nah itu yang ingin dilindungi. Tetapi kebablasannya kalau suami ingin bersama istri, istri menolak, suami memaksa, suami bisa dikenakan pidana pasal pemerkosaan kepada istri. Mestinya ada yang harus diatur, ada yang tidak perlu diformulasikan. Nah ini ada yang kelewatan. Nah karena itu masih ada beberapa pasal yang lagi dikompromikan. Tapi ini karena ada pertanyaan tentang undang-undang, setiap undang-undang tidak akan pernah memuaskan 100% semua pihak, pasti. Karena undang-undang itu pilihan. Nah menurut saya, setuju tadi, pemimpinlah yang akan menjadi arah kemana undang-undang ini ditegakkan. Begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak Ibu kalau mau ingin tambah kurang, saya serahkan kepada moderator Pak Zainal. Silakan Pak Zainal. Masih ada waktu 5-7 menit sebelum sarapan bersama. Silakan Pak Ihsan. Pak Ihsan. Alhamdulillah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustadz, kalau kita lihat, saya lihat pengembangan tata kota. Apa? Pengembangan tata kota yang ada Tata sekarang kota, ini. ya. Saya lihat banyak bukan dari konsep negara, Ustadz, tapi dari konsep dari pengembang pengusaha. Nah, nggak ada konsep negara sama sekali tentang tata ruang. Contoh kayak Mekarta, nggak ada, ini tiba-tiba jadi. Kemudian dan aturan perundangannya pun ini kita nggak usah banyak sekali yang tiba-tiba sebetulnya pesanan dari pengusaha-pengusaha yang untuk masuk membentuk undang-undang, terutama undang tata kota. Dan bukan hanya itu aja, Ustadz. Saya kebetulan banyak bergerak di pengusahaan hutan, Ustadz. Di pengusahaan hutan itu Indonesia kaya kayu, kaya lahan, Ustadz. Lahan kita tuh 120 juta hektar. Tapi ansihnya aturan-aturan yang ada sekarang itu hanya malah terlalu banyak aturan tadi yang kata Ustaz tadi benar. Terlalu banyak aturan sehingga kita nggak bergerak gitu. Pengusaha-pengusaha jadi nggak bergerak, tapi akibatnya juga pengusaha-pengusaha yang gede-gede yang menggerakkan semuanya. Jadi yang saya takutkan sekarang ini adalah RUU pertanahan, Ustaz. Itu larinya kemana-mana. Larinya pertama ke konservasi. Konservatif jadi nggak jelas lagi tuh konsep konservasinya. Tapi juga kita nggak bisa nyalahin juga konsep-konsep yang zaman dulu. Lahan tuh dikukup sehingga kehutanan itu pertanian mau masuk nggak bisa. Pertambangan mau masuk ribut dulu, singkat tinggi, biaya jadi tinggi. Nah, padahal di situ ada konsep negara kan. Nah, ini kelihatannya makin kemari bukan tambah bagus, tambah ngancurin, Ustadz. Yang saya takutkan sebentar lagi undang-undang pertanahan itu paling bahaya sekali. Nggak ada konsep kepastian hukum untuk kita berusaha di situ. Jadi tumpang tindih tanah, nanti yang bisa menyelesaikan itu hanya
pemerintah dan satu tangan. Yang kalau saya baca itu ya. Nah, itu gimana Ustadz kita sebagai warga negara, sebagai orang muslim yang mayoritas bisa merasakan manfaatnya ini Ustadz? Itu aja pertanyaan Ustadz. Terima kasih. Cukup. Kami persilahkan, mungkin saya tambahin satu pertanyaan. Jangan kalau dilihat sekarang ini Islam itu atau pelaksanaan secara Islam itu di Eropa itu atau tadi di dalam itu yang nomor satu New Zealand yang jelas ya, tapi kayak seperti di Jerman dan di tempat Eropa lainnya itu banyak sekali kebangkitan atau pelaksanaan dan juga pemeluk Islam bertambah terus. Jangan-jangan nanti bangkitnya itu bukan dari Indonesia gitu, karena kalau dilihat sekarang yang mempraktekkan Islam itu malah ya seperti tadi disebut nomor satu New Zealand gitu. Kira-kira gimana Ustaz? Kasih Pak Zainal. Yang pertama tentang RUU pertanahan nanti kita diskusi kalau bisa habis ini ya. Yang lebih penting kalau menurut saya ya tata negara kita memang sesudah amandemen keempat agak membuat kekuasaan itu terdesentralisasi. Apa yang diputuskan presiden tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh provinsi karena dia juga dipilih secara bebas, kabupaten kota juga enggak, kecamatan lurah juga. Jadi sekarang ini lurah, kepala desa punya jadi raja-raja kecil gitu. Dan itu membuat benar-benar negara kita itu tidak jadi negara yang diminati karena tidak teratur gitu loh. Nah ini tantangan buat kami dan buat kita semua harus, karena gini, tugas negara itu menetapkan peraturan dan hukum gitu. Aturannya ini, hukumnya ini, dah sederhana sebetulnya. Dan harus dijalankan dengan para petugas yang punya etika, punya moral, punya integritas. Nah kalau kondisi sekarang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru autopilot gitu loh. Saya malah dalam beberapa suka menghormati dan menghargai para pelaku bisnis. Daerah yang bisa dibanggakan kalau di Jakarta itu daerah peninggalan Belanda yang rapi-rapi. Yang bisa nyaingin sekarang yang dibikin sama BSD, sama Bintaro. Mau mereka korporasi kayak apapun mereka rapi kok. Tamannya ada, jalanannya ada, semuanya ada itu. Apa mereka tamak? Ya namanya pengusaha harus untung kalau buat saya gitu. Pengusaha nggak untung ya bukan pengusaha. Pajaknya aja gedein habis itu kan boleh kan. Sekarang pajaknya kemana nggak jelas itu kan. Jangan salahin pengusaha. Kayak Mikarta gitu. Kita bisa nyalahin Mikarta menurut saya. Tetapi ide besar membangun kota dia miliki. Tapi ketika izin susah gitu loh. Yang salah bukan Mikartanya, ngasih izin yang susah gitu loh. Ini kalau ada yang usaha pengembang gitu. Kebetulan saya masih suka usaha properti itu jauh di Parung sana. Yang paling berat sekarang izin bangun rumah 2 bulan jadi, izin 2 tahun belum tentu jadi gitu. Akhirnya kosnya itu bukan kos material yang utama, kos perizinan itu. Saya anggota DPR ngurus surat ke kelurahan diminta 150 juta. Aduh saya bilang, saya laporin, saya berpungli, laporin aja gitu. Nggak takut mereka. Karena apa? Salah. Kita punya 72.000 desa, sekitar 12.000 kelurahan. Bapak Ibu tahu desa? Semua pemilihan langsung kos untuk jadi kepala desa mahal. Dari awal kita udah ngerusak negeri ini dari pemilihan kepala desa. Harusnya kepala desa jangan dipilih lah gitu. Diatur, nah kita lagi ngatur nih. Demokrasi itu ada batasnya gitu. Orang yang tidak berpendidikan, tidak punya uang dikasih demokrasi gitu loh. Ayo siap-siap lah gitu. Kayak anak SD dikasih
izin bawa mobil gitu loh. Udah tiap hari tabrakan aja kerjaannya kita itu loh. Jadi bukan cuma bab pertanahan, dalam bab lain. Nah, terkait Pak Zainal apa tadi? Kebangkitan Islam. Tetap bisa dari Indonesia ya. Karena gini, Bapak Ibu begini. Ini lagi-lagi bahasa Arab, bahasa Inggris. Colin Brown itu nulis A Short History of Indonesia. Tapi yang digedein gini, An Unlikely Nation. Negeri yang harusnya nggak jadi gitu. Unlikely itu yang nggak jadi. Harusnya Indonesia ini nggak jadi satu negeri. Kita punya 17.500 pulau. 1.300-an suku bangsa, 740-an bahasa, 2 juta, hampir 2 juta kilometer wilayah, mayoritasnya perairan. Jadi negeri ini negeri yang sangat paling beragam di dunia itu. Sampai hari ini Uni Eropa itu tidak pernah menyepakati satu bahasa. Makanya setiap dokumen yang dikeluarkan oleh EU itu diterjemahkan kepada 17 bahasa. Di Belgia antara Flemish sama Wallons, Flemish itu yang pakai bahasa Belanda, Wallons yang pakai bahasa Perancis, berantem terus itu loh. Afghanistan itu penduduk cuma 35 juta jiwa, kita 267 juta. Afghanistan hampir 100% Muslim. Penduduk Kristen di Indonesia jauh lebih banyak ketimbang penduduk Australia ditambah penduduk New Zealand. Kristen di sini. Penduduk Cina di Indonesia lebih banyak ketimbang penduduk Singapura tambah penduduk Hong Kong. Gabungin Cinanya banyakan di sini. Negeri ini negeri yang amat beragam. Tapi kita bersatu. Founding fathers kita ini luar biasa, udah memberikan warisan mahal buat kita. Kita acak-acak dengan aturan yang nggak jelas, dengan pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Dosa itu 7 turunan kalau buat saya gitu. Makanya kita harus berjuang. Mohon maaf ibu-ibu khususnya ya, mana ayatnya gitu. Ayatnya udah tahu gitu kita semua. Bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita harus beribadah. Dan ibadah dalam Islam itu udkhulu fis silmi kafah, masuk Islam secara keseluruhan sampai terwujud apa yang Allah katakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu, ibadah yang terbaiknya gitu. Dari situ nanti akan terwujud kuntum khairu umat, kita jadi umat terbaik, nanti akan terwujud wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, jadi rahmat. Tapi beresin pendidikan, beresin kesehatan, beresin ketenaga kerjaan, beresin itu yang nggak kita kerjain gitu. Saya mohon izin pengajian kita nanti enaknya gimana cara bikin pekerjaan buat orang miskin, gimana cara bikin perumahan yang terjangkau. Inilah rahmatan lil alamin. Kalau kita kaji sholat, puasa, zakat penting, wajib itu. Tapi itu kayak orang saya mau bilang Madura, takut dimarahin sama orang Madura. Orang Madura naik haji, baru sampai Singapura karena dulu transit, dia udah tawaf, udah ngerasa, padahal baru sampai Singapura, gitu. Masih jauh ke Mekah gitu loh. Tapi karena nggak paham, kita ngerasa udah sholat, puasa, zakat, haji, finish, selesai. Tapi kemiskinan masih, macet masih, sampah berair nggak ada. Mohon maaf kalau pengajian hari ini tidak banyak ngutip ayat-ayat Quran dan hadis, tanggung jawab saya gitu. Mohon maaf. Ya, saya kira cukup ya. Waktunya kita akan sarapan pagi bersama dengan insya Allah nasi kebuli Bu ya. Jadi ya, apresiasi sama ibu-ibu luar biasa. Kalau kesini saya berkesan terus nih. Jadi Pak Mardhani Alisera ini magister science-nya itu teknik ya Pak ya. Pastinya kan. Tidak ada, tapi bukan berarti lepas dari dasar dari Al-Quran dan Hadis. Jadi
memang tidak banyak mungkin dalil ataupun Quran dan hadis, tapi semua itu bersumber dari Al-Quran dan hadis, insya Allah. Itu Ustaz ya. Amin, amin. Kurang lebihnya mohon maaf, selaku moderator kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan dan kesalahan yang kami perbuat. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa membukakan mata hati, pikiran kita untuk senantiasa menerima kebenaran dan menambah iman dan takwa kita insya Allah, dan menyempurnakan keberislaman kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi sabilillah wal afa minkum. Mari kita tutup dengan tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.